Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya mau buat konten lagi nih. Langsung aja kita berangkat ya teman-teman. Yuk kita jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi nih bareng saya. Jadi di video kali ini saya dapat ide konten lagi nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman simak videonya sampai habis ya, agar tidak terjadi salah paham seperti kemarin. Saya kemarin kena bully teman-teman. Katanya kok bertele-tele segala macem bla 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 bla. Ya udah sih, nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya di sini untuk memberikan informasi ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas kelebihan Ninja 250 Fi yang membuat saya suka teman-teman. Wede, menarik nih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi teman-teman budayakan nonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar paham maksud video saya ya teman-teman ya. Agar nanti tidak terjadi salah paham seperti di video kemarin teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya banyak hal sih yang membuat saya suka dengan Ninja 250 Fi ini. Tapi di sini saya akan rangkum, saya persingkat saja agar teman-teman tidak bingung. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membaginya dalam beberapa poin ya teman-teman ya. Jadi poin pertama itu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topiknya. Jadi poin pertama yang membuat saya suka Ninja 250 Fi ini, itu dari model teman-teman. Widih, menarik nih model, dari segi model. Nah jadi gini teman-teman, sudah kita ketahui bersama, bahkan banyak orang-orang bilang kalau model Ninja itu ganteng teman-teman. Nah kalau menurut saya, kalau untuk motor sport 250 cc itu semuanya sih ganteng-ganteng ya teman-teman ya, keren-keren. Tapi di sini memang kalau untuk Ninja 250 Fi ini dia itu sedikit lebih maco gitu kalau menurut saya teman-teman. Nah jadinya kalau saya pribadi memang jujur saja sih, kalau untuk Ninja 250 Fi mau yang new mau yang old itu menurut saya memang ganteng teman-teman. Dan juga dia itu nggak gampang dimakan zaman teman-teman. Maksudnya gimana bang, kok nggak gampang dimakan zaman? Nah jadi gini, dari desain dan juga model Ninja ini awet teman-teman. Awet itu maksudnya apa ya, nggak ngebosenin gitu loh. Karena memang saya pribadi itu kalau selalu pada saat saya lihat motor saya itu memang nggak ngebosenin motornya teman-teman. Karena dari segi bodinya, dari segi lekuk-lekuannya seperti di tangki gini, dan juga di bodi-bodi samping ini, dia itu memang keren teman-teman. Jadinya banyak yang memilih Ninja 250 Fi dibanding motor sport 250 cc lainnya ya teman-teman. Nah termasuk saya juga seperti itu teman-teman. Nah itu tadi poin pertama ya teman-teman ya. Terus sekarang kita next ke poin kedua. Oke, jadi untuk poin kedua, kenapa saya kok suka dengan Ninja 250 Fi khususnya model yang all seperti ini?
Itu karena dari segi kenyamanan, teman-teman. Segi kenyamanan maksudnya gimana, Bang? Jadi kalau segi kenyamanan ini itu meliputi banyak hal. Tapi di sini saya kasih yang paling simpel aja. Itu dari segi kenyamanan, itu dari segi posisi duduk, teman-teman. Nah, menarik nih posisi duduk. Oke, posisi duduk. Sorry. Kalau dari segi posisi duduk, memang Ninja ini kan dia itu didesain untuk motor sport touring ya, teman-teman. Jadi kalau Ninja itu dia bukan murni motor sport, tapi dia lebih ke arah motor sport touring. Motor sport touring itu seperti apa? Nah, jadi kalau motor sport touring itu mesinnya itu lumayan kenceng, tapi posisi duduknya itu nggak nyiksa, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat aja. Lihat, ini tangan saya kelihatan nggak? Nah, tangan saya ini kalau sudah bawa Ninja seperti ini, itu nggak pernah ada namanya rasa pegel, teman-teman. Karena apa? Ini teman-teman bisa lihat aja dari stangnya. Jadi stang yang di sini, kalau motor sport lainnya, itu dia kan langsung langsung ngiket di asoknya ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau Ninja 250 Fi ini dia berbeda, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi dia ini agak naik berapa senti gitu dari sini nih, teman-teman. Nah, jadi dari sini ke sini tuh masih ada jarak untuk stangnya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu salah satu sentuhan-sentuhan kecil yang membuat motor ini tuh nyaman, teman-teman. Dan juga untuk tinggi joknya itu dia nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga. Dia itu standar, teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi, motor ini tuh udah pas banget, teman-teman. Untuk harian oke, untuk jarak jauh juga oke, teman-teman. Jadi kalau untuk kenyamanan, memang saya akui Ninja 250 Fi yang all ini itu memang yang paling nyaman, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nyoba merek sebelah, itu kadang itu kita itu nggak serasi, teman-teman. Contohnya seperti CBR 250 itu, waduh, teman-teman kalau pakai motor itu kalau nggak terbiasa itu capek, teman-teman. Saya sudah pernah pakai karena memang saudara saya ada yang punya, teman-teman, CBR 250 RR yang keluaran tahun 2017, teman-teman. Dan kalau dibandingin dengan Ninja ini ya, kalau dari posisi duduk dan dari segi kenyamanan ya lebih nyaman ini, teman-teman, jauh gitu, teman-teman. Nah, itu tadi poin kedua ya, teman-teman ya. Terus sekarang poin ketiga. Untuk poin ketiga, di sini saya agak perjelas sedikit. Ini mengenai torsi, teman-teman. Widih, menarik ini torsi. Torsi itu ya meliputi mesin ya, teman-teman ya. Nah, jadi gini. Kalau untuk Ninja 250 Fi yang all seperti ini, itu saya tuh nggak tahu ya torsinya berapa, karena memang saya kalau baca di Google itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi saya tuh nanti takutnya kalau bilang torsinya segini, nanti saya kena bully lagi sama kalian. Nah, jadi kalau menurut saya di sini untuk torsi Ninja 250 Fi yang all seperti ini, itu dia torsinya itu udah lumayan, teman-teman. Lumayan tuh artinya gimana sih, Bang? Nah, jadi gini. Kalau saya pribadi make motor ini, itu saya lebih ke arah standar, teman-teman. Standar itu maksudnya ya untuk dari segi kecepatan itu saya nggak terlalu suka yang kenceng-kenceng, teman-teman, karena memang saya ini tipikal orangnya itu kalau naik motor itu memang suka itu santai, teman-teman, daripada saya naik motornya itu kenceng-kenceng, ngebut-ngebut gitu. Itu saya nggak suka, teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya Ninja 250 Fi yang all ini torsinya udah dapet, teman-teman. Jadi kalau untuk stop and go di perkotaan, apalagi perkotaan yang jalannya ramai seperti ini bisa teman-teman lihat. Ini dia kalau di perkotaan kayak gini, itu Ninja itu udah cukup banget, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau Ninja ini dia ini peruntukannya memang bukan untuk
apa ya, bukan untuk didesain itu, dia bukan untuk kenceng ya teman-teman ya, tapi lebih ngejar lebih ngejar stop and go teman-teman. Jadi contohnya kalau saya di kota, nah ini bisa teman-teman lihat jalanannya rame seperti ini. Kalau bawa Ninja itu enak teman-teman, dia itu lebih simple, lebih elegan, lebih tenaganya tuh jadi tidak meledak-ledak gitu loh teman-teman, maksud saya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk orang yang istilahnya pakai motornya itu kalem, semut, ya Ninja ini cocok teman-teman. Termasuk saya pribadi, saya mungkin kalau semisal buka gas ini sampai mentok itu kadang-kadang aja teman-teman. Soalnya saya juga lihat kondisi jalan, kalau jalannya lagi rame ya saya nggak berani kenceng-kenceng teman-teman. Tapi kalau contoh di jalan besar, nah itu baru saya berani buka gas teman-teman gitu. Nah jadi itu sedikit review mengenai mesinnya ya teman-teman ya. Terus poin keempat. Nah jadi untuk poin keempat di sini agak menarik ini, karena memang saya di sini menjelaskan itu agak sedikit lebih rinci ya untuk poin keempat ini ya teman-teman. Nah jadi untuk poin keempat di sini, kenapa saya suka Ninja 250 Fi? Nah, itu dari CC teman-teman. CC kan sama aja ya kayak mesin. Oh enggak, beda. Tadi kan kita bahas torsi, kalau sekarang kita bahas CC teman-teman. Maksudnya CC gimana bang? Nah, jadi gini maksud saya. Sorry. Maksud saya untuk CC Ninja itu bukan berarti CC-nya 250 itu saya bahas enggak ya teman-teman. Jadi maksud saya, kalau saya pribadi dulu itu saya memang sudah rencana untuk naik CC ya teman-teman. Nah maksud saya dari poin keempat CC itu buat teman-teman yang mau upgrade atau naik tingkat dari 150 cc ke 250 cc. Nah Ninja ini udah pilihan paling terbaik sih kalau menurut saya teman-teman. Karena apa? Saya dulu juga pada saat masih pakai 150 cc, di situ saya itu banyak pertimbangan teman-teman. Pertimbangan itu saya cari-cari tahu tentang motor 250 cc yang enak, yang stabil, yang banyak ada pokoknya. Dan akhirnya saya pilihannya jatuh ke Ninja ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi dulu memang udah terpikat banget dengan Ninja teman-teman. Jadi kalau untuk Ninja ini sesuai dengan yang saya bilang tadi, dia itu tenaganya itu lebih smooth teman-teman. Jadi buat teman-teman yang istilahnya baru upgrade atau naik tingkat dari 150 cc ke 250 cc, nah Ninja ini juga bagus teman-teman, karena memang dari segi tenaga dan powernya tuh dia itu tidak terlalu brutal teman-teman. Jadi teman-teman itu penyesuaiannya itu gampang teman-teman. Penyesuaian dan juga apa ya, dan juga adaptasi dengan motornya itu gampang banget, karena memang Ninja ini motornya tidak apa ya, tenaganya itu loh tidak terlalu brutal gitu teman-teman. Saya pun dulu juga pada saat keputusan saya itu saya ambil, kenapa saya suka dengan Ninja itu karena memang kalau dari 150 cc ke 250 cc, kalau misalnya kita ngambil motor yang langsung kenceng, nah itu kan otomatis kita kan kaget ya teman-teman. Nah jadi itu saya itu kenapa suka Ninja itu karena memang dari segi powernya teman-teman. Motornya juga nggak nyiksa, enak, nyaman banget kok. Jadinya aduh saya kok batuk. Jadinya itu kalau saya dulu itu enggak terlalu khawatir gitu pada saat saya belajar kopling gini gitu, itu saya nggak terlalu khawatir teman-teman, karena memang motornya juga lebih smooth teman-teman. Kalau orang-orang bilang kan
Ninja ini paling lemot di kelasnya ya teman-teman ya. Ya memang betul teman-teman, dia itu paling lemot, tapi itu juga bagus, lemot tapi kita bisa beradaptasi teman-teman kalau kita pada saat naik CC. Nah itu tadi teman-teman, jadinya itu masing-masing motor itu ada kekurangan dan juga kelebihannya teman-teman. Jadi tergantung kita menyingkapinya ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang saya next ke poin ke 5 ya teman-teman ya. Nah ini poin terakhir, dan juga ini saya jelasin secara rinci juga biar teman-teman gak bingung. Sesuai yang saya bilang tadi, kalau Ninja itu kan dia berat ya teman-teman ya. Nah oke, jadi di sini untuk poin keempat, kenapa saya suka Ninja 250 FE All seperti ini, itu karena bobotnya berat teman-teman. Loh, bukannya kalau berat itu nggak enak ya bang ya? Oh nggak gitu teman-teman. Jadi justru kalau saya pribadi, saya itu memang nyari bobot motor yang berat teman-teman. Karena apa? Satu, itu dia handlingnya itu lebih mantap teman-teman. Nah makanya saya itu memang sengaja waktu itu beli Ninja karena memang suka sama bobotnya itu. Dia bobotnya itu berat teman-teman. Jadi kita itu kalau semisal kencang atau apa istilahnya, kita itu di kecepatan berapa gitu, nah itu kan dia motornya tuh sedikit lebih tenang ya teman-teman ya, daripada motor yang terlalu ringan. Kalau terlalu ringan itu saya juga kurang suka kalau terlalu ringan teman-teman. Wih mantap. Kalau terlalu ringan itu saya juga kurang suka teman-teman, karena memang kalau kena angin itu nanti dia agak goyang-goyang atau gimana gitu. Nah itu, jadi itu termasuk alasan kenapa saya suka ya teman-teman, karena memang bobot motornya itu berat teman-teman ya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing sih. Kalau yang suka motor dengan bobot ringan ya nggak apa-apa. Kalau yang suka bobot berat seperti saya ya nggak apa-apa. Itu tergantung selera juga teman-teman ya. Jadi bobot itu juga mempengaruhi kenyamanan kita saat berkendara teman-teman gitu. Nah jadi itu tadi sedikit info dan review kenapa saya suka Ninja 250 FE yang all ini teman-teman. Nah jadi mungkin segini dulu ya video hari ini ya teman-teman ya. Nanti soalnya kalau videonya panjang-panjang saya takut kena bully lagi kayak teman-teman, kayak kemarin teman-teman. Jadi mungkin segini dulu lah video hari ini ya teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru teman-teman. Oke, mungkin segini dulu lah video hari ini. Semoga video ini menghibur kalian semua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.